Selamat sore rekan-rekan. Ya, kita bersyukur kalau kita boleh kembali lagi berkumpul di dalam PA Pemuda kita dengan tema apa? What is the big stories of the Bible gitu ya. Kita akan mulai berbicara tentang hal ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau Tuhan boleh mengizinkan kami kembali bersama-sama bersekutu, bersama-sama belajar, bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan juga boleh bertumbuh iman kami. Tuhan tolonglah kami untuk kami boleh menikmati seluruh firman-Mu dan mendorong kami untuk kami boleh mencintai, membacanya dan juga merenungkannya. Tuhan pimpin setiap daripada kami dan juga hamba yang memberitakan, Tuhan pimpin. Kiranya firman-Mu sekali lagi boleh menolong kami untuk melihat betapa besar anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, dalam beberapa minggu terakhir kita sudah membaca tentang Alkitab, bicara tentang Alkitab. Kita tahu ini Alkitab pada dasarnya merupakan kumpulan cerita-cerita gitu ya. Dan ada narasi di sana dan narasinya tersusun sedemikian rupa. Dan ceritanya itu punya rentan waktu yang sangat jauh. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu, itu dari penciptaan sampai dengan nanti langit dan bumi yang baru gitu. Nah, di dalam cerita ini kan dia bentuknya timelines. Dan di dalam timelines ini kita akan melihat cerita-cerita ini mau bicara tentang apa gitu ya. Ketika topik temanya bicara tentang what is the big story gitu. Berarti kita sedang memikirkan cerita besarnya itu apa. Di dalam Alkitab ada cerita besar nggak? Atau dia hanya kumpulan-kumpulan cerita gitu ya. Kumpulan cerpen yang kelihatan menarik. Dan itu yang kita mau lihat. The big story dari cerita ini orang-orang yang menulisnya di dalam segala macam zaman, segala macam era dari berbagai tempat bisa mempunyai sebuah kesatuan yang indah gitu di dalam cerita. Secara khusus yang bagian pertama ini kita akan melihat dari Kejadian sampai dengan Yosua gitu. Ini bicara tentang apa sih di dalam pasal-pasal pertama, apa di dalam cerita-cerita awal itu mau bicara tentang apa gitu. Nah, dari sini kita mau melihat gitu ya. Secara bagian itu dibagi dalam 10 tahap untuk kita boleh melihat cerita ini. Cerita yang ada di dalam Alkitab, dia mau cerita tentang apa gitu. Tahap yang pertama yang pasti Kejadian 1 ayat 1 itu ya. Itu yang pasti pertama kali kita baca. Kita baca bersama-sama dulu yuk. Kejadian 1 ayat 1 baru nanti kita lanjut dalam the story of the Bible gitu ya. Ini kan kita sudah hafal. Saya dari kecil dulu sering kali dapat ayat hafalannya ini gitu. Jadi hafal. Tapi pada dasarnya kita mulai dari ayat ini gitu. Yang pertama, kita baca bersama. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi gitu. Ini kata yang begitu sangat pendek. Pembukaan ayat pertama ini begitu sangat pendek, tetapi ada hal yang begitu mendalam gitu ya. Kalau kita bicara soal cerita, semua cerita-cerita klasik biasanya kita mulai dengan once upon a time. Pada suatu hari di negeri antah berantah gitu ya. Ceritanya mulai dari sesuatu yang pokoknya bukan kita, bukan saat ini, bukan kehidupan kita, sesuatu cerita yang jauh di sana. Lalu dia bilang tentang the main karakternya siapa. Once upon a time, ada seorang gadis kecil bersama dengan papanya saja. Dia tinggal di satu daerah. Lalu akhirnya papanya menikah dengan seorang ibu-ibu yang punya 2 anak. Dan 2 anaknya membenci anak papanya ini. Wah, itu baru tuh, ini cerita Cinderella gitu ya. Wah, waktu dia buka kata, dia bicara soal main karakter. Siapa sih cerita utama gitu ya. Tetapi di dalam ayat pertama ini, kita melihat ini bukan hanya main karakter gitu. Paling tidak ada 5 hal di dalam ayat ini kalau kita baca gitu ya, yang kita bisa tahu gitu ya. Yang pertama,
Allah, ya, dia sebagai main karakter, tetapi bukan sekedar main karakter di dalam cerita ini. Dia mulai dengan kata pada mulanya, in the beginning. Kalau bahasa Ibraninya apa? Waktu kemarin kita bahas dengan bahasa Ibrani ya, Bereshit, gitu ya. Nah, jadi setelah bicara pribadi, bukan cuma pribadi, dia ada pada mulanya. Ketika bicara pada mulanya, ini bicara sesuatu yang beyond. Kenapa beyond? Karena kalimat berikutnya Allah mencipta, gitu. Berarti dia ada sebelum ciptaan, dan banyak hal yang kita pelajari dari ayat pertama saja. Alkitab sudah memberikan satu konstruksi yang besar mengenai penciptaan. Dan penciptaan ini itu bicara tentang Allah sendiri sebagai the owner of the story, gitu ya. Jadi waktu kita bicara ini Allah sendiri yang mencipta, dia bukan cuma main karakter, tetapi dia pemilik cerita. Berarti dia yang drive cerita. Tapi kalau dari sini nanti kita bicara sampai kepada kejatuhan, kecenderungan kita akan berpikir, wah kalau gitu Tuhan dong yang ciptakan dosa, gitu ya. Kita akan ditarik ke dalam pemikiran ke sana biasanya. Ketika kita mulai bahwa Allah yang memulai, Allah yang mencipta segala sesuatu, dia yang melakukannya, waktu ada dosa, wah berarti Allah terlibat gitu. Ini konsekuensi yang menurut orang konsekuensi logis ketika berpikir demikian. Tapi tidak gitu ya. Mestinya kita tidak lihat. Dan dari sini ketika Tuhan mencipta, kita tahu 6 hari Tuhan cipta. Waktu Tuhan cipta selama 6 hari, Tuhan cipta dengan kata begitu, sungguh baik dan sungguh amat baik gitu ya pada saat hari yang ke-6. Setelah cipta semua, Tuhan katakan sungguh amat baik. Berarti setelah 6 hari, seluruh ciptaan yang Tuhan cipta di dalam rancangannya sudah sangat baik gitu ya. Ini the big picture pertama ketika Tuhan cipta semuanya, itu sungguh amat baik. Tetapi ceritanya kan tidak di sana gitu ya. Bukan berhenti setelah cipta, tetapi waktu dicipta, masuk ke dalam penciptaan manusia, mulai ceritanya detail tentang manusia. Diciptakan Adam dan Hawa, setelah diciptakan Adam dan Hawa, ini menjadi ground dari pasal 1 sampai pasal 3, itu bicara penciptaan yang begitu indah yang Tuhan lakukan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, masuk di dalam pasal 3, ada satu hal yang muncul, yaitu kejatuhan. Setelah Tuhan cipta, muncullah narasi tentang kejatuhan. Narasi kejatuhan kita tahu ya, kejatuhan dimulai dari Adam dan Hawa. Ketika Hawa melihat sebuah buah yang baik, manis, menawarkan pengertian, menawarkan kecerdasan, kita bisa pikir, wah, siapa yang nolak gitu kan, kalau dapat ini bisa tahu baik dan benar gitu. Waduh. Dari situ mulai jatuh. Tetapi waktu bicara tentang kejatuhan, bukan hanya di sana gitu ya. Setelah cipta, ternyata manusia diberi kebebasan dan manusia diberikan otoritas. Waktu manusia menamakan hewan-hewan, Adam menamakan hewan-hewan dan Adam tidak menemukan sesuatu dalam dirinya, itu kan sebuah otoritas. Dia menamakan hewan, dia dapat otoritas. Tetapi otoritas yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa dia pakai dengan tidak bertanggung jawab. Sehingga waktu dia makan buah, jatuh. Kalau kita bicara tentang ini dengan anak-anak sekolah minggu, lah masa makan buah aja langsung jatuh gitu. Fakta bahwa kejatuhan mulai dari makan buah itu kan perwakilan. Bukan bicara buahnya tetapi bicara pemberontakannya ketika manusia berusaha menjadi seperti Allah. Nah, narasi kejatuhan ini itu dikaitkan ke dalam penciptaan gitu ya. Setiap orang yang waktu Tuhan bilang, tetapi buah yang di tengah itu jangan kamu makan. Ketika kamu makan, kamu akan mati. Nah, tetapi setelah Adam dan Hawa makan, kan mereka tidak mati. Dari sini kita bisa lihat, loh, waduh, Tuhan tidak konsisten kah? Bahwa harusnya mati tetapi tidak mati gitu ya. Di sini kita boleh melihat ada sisi anugerah di sana mulai, ada sisi
Tuhan yang masih menopang gitu di sana gitu. Makanya waktu kita bicara soal kejatuhan, waktu Tuhan menghukum, dia mengutuk tanah, dia mengutuk ular. Ular harus berjalan di atas tanah, dia mengutuk tanah supaya orang bekerja di atas tanah itu susah. Tetapi Tuhan tidak binasakan. Di sini kita bisa melihat nuansa janji Tuhan gitu ya. Waktu Tuhan bikin, sungguh amat baik, tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa dan seharusnya menerima penghukuman, seharusnya dihukum oleh Allah, seharusnya mati, dibinasakan, tapi tidak gitu ya. Di sini kita bisa melihat bahwa ada satu nuansa yang baik gitu. Sekarang kita baca yang ayat Kejadian 3 ayat 15. Ini salah satu yang penting. Kejadian 3 ayat 15. Oke, kita baca sama-sama ya. Kejadian 3 ayat 15, 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di dalam pelajaran biasanya kita tahu ini adalah yang disebut proto-evangelium gitu ya. Ini adalah janji pertama akan keselamatan. Tapi kalau kita tanya, janjinya di mana? Ada yang bisa bantu? Waktu kita baca ini kita mau lihatnya, Tuhan mau kasih satu buah janji akan keselamatan, itu janjinya dari ayat ini. Apa yang kita bisa dapat? Maksudnya, kalimat ini itu mengandung janji keselamatannya di mana? Merenung semua. Saya nanya loh. Dong. Gimana? Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Oke, itu satu. Sebelum itu? Sebelum itu, kira-kira apa ya? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ada satu janji, yaitu keturunan masih dipelihara gitu ya. Adam dan Hawa sudah berdosa, dia harusnya mati itu. Tetapi ada satu janji yang boleh topang di sana, bahwa masih ada keturunan. Itu berarti janji pemeliharaan. Dan bukan cuma keturunan, bahwa keturunanmu itu akan menang melawan iblis gitu ya. Akan menang melawan ular. Keturunanmu akan meremukkan gitu. Jadi ini janji yang pertama, bahwa keselamatan itu ada. Jadi kalau kita mau cari doktrin keselamatan itu dimulai dari mana, ya dari sini. Ini ayat pertama, janji paling pertama. Makanya orang bilang ini proto-evangelium gitu ya. Bahwa ini yang paling pertama ada janji bahwa akan ada keselamatan. Bukankah itu indah? Ketika kita melihat dari awal-awal gitu, Tuhan memberikan janji. Tetapi kalau kita pikir, loh, kenapa enggak di ini nih ya? Seringkali pikiran kita, saya waktu masih muda, kenapa Tuhan kok ngasihnya pakai janji? Harusnya kan bisa dibikin everything goes smooth. Tidak ada yang berdosa. Sehingga semuanya tidak ada yang jatuh dalam dosa. Kan Tuhan bisa tahan dong gitu. Kenapa Tuhan tidak lakukan itu gitu? Padahal kalau Tuhan lakukan itu kan kita enak sama-sama di surga sampai sekarang. Nggak susah payah gitu ya. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Atau saya aja yang agak-agak aneh gitu. Tapi bukankah kita mikirnya kayak gitu ya? Itu bukan pemikiran yang ada di dalam Alkitab, itu pemikiran kita yang jatuh dalam dosa. Sama waktu kemarin di retret ada yang tanya gitu ya. Tanya soal
Ibrani ya, kalau nggak salah. Siapa? Saya lupa yang nanya. Apa? Waktu Alkitab bilang, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Wah. Terus pertanyaannya keluar, kok Tuhan gitu ya? Kok Tuhan bisa benci Esau ya? Kok Tuhan bisa cuma kasihin Yakub? Enggak seimbang dong? Ya nggak? Kalau dikatakan kayak gitu seimbang nggak? Tuhan bilang aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Tuhan yang katanya Allah yang penuh kasih, Allah yang begitu baik, Allah yang adalah kasih, bukan cuma penuh tapi dia kasih. Tetapi kok dia bisa bilang aku membenci Esau? Gitu. Bukankah seperti ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kita? Atau dalam konteks keselamatan kita lah, seringkali kita bilang, kenapa ya saya diselamatkan, orang-orang itu kok kayaknya tidak Tuhan selamatkan? Pernah ya kita pikir gitu? Kok cuma saya? Kok mereka tidak diselamatkan? Apakah kurang kasih Tuhan kepada mereka? Gitu ya. Kita ada dalam posisi situ. Saya nggak tahu apakah teman-teman di sini pernah ada dalam posisi itu? Atau sudah cukup rohani sekali dan tidak pernah bergumul dengan pemikiran yang demikian? Ya. Kita bilang, loh, Tuhan kok baiknya cuma saya aja, yang itu enggak gitu ya. Ini kan konteks-konteks yang seringkali kita rasa at the starting point kita dalam starting point yang benar gitu. Starting point-nya adalah bahwa semua manusia baik adanya. Ya, kita pikir kita semua baik semua sehingga kita bisa bilang, kok Tuhan bisa benci Esau? Tapi kita lupa kita ada dalam posisi yang sebaliknya. Kita ada dalam posisi Esau. Sebelum kita ditarik menjadi turunannya Yakub gitu ya, dalam tanda kutip. Kita semua ada dalam posisi dimurkai Allah. Dan pemikiran kita juga pemikiran yang jatuh dalam dosa. Orang yang sudah pikir jatuh dalam dosa, tidak sadar jatuh dalam dosa, tapi merasa diri masih tetap baik. Jadi dia pikir, saya sudah cukup baik, menurut standar saya, kok Tuhan yang katanya baik malah benci Esau gitu ya. Dan ini yang menjadi kerangka berpikir kita ketika kita salah melihat bagaimana kita melihat cerita Alkitab gitu ya. Tapi waktu kita bicara tentang kejatuhan, lalu ada janji akan juru selamat, kita mulai starting point-nya ya, kita adalah orang-orang yang berdosa. Bukan dalam starting point, kita orang-orang baik gitu ya. Itu sebab waktu, kalau masih ingat Pak Pendeta Bara, waktu dalam khotbah dia cerita tentang, jadi lupa nama nabinya, dengan Gomer gitu. Nabi siapa? Hosea dan Gomer gitu. Sama ya, dia pakai pendekatan, kita seringkali merasa kita Hoseanya gitu. Kita Hosea baik, kok Tuhan bisa paksa orang baik mau menikahi perempuan pelacur seperti Gomer gitu ya. Justru dia ingetin kita, loh kita ini Gomernya, bukan Hoseanya Tuhan. Jadi waktu kita bicara narasi yang besar itu, narasi kejatuhan itu narasi yang penting gitu ya. Ketika kita hilang narasi kejatuhan di dalam pemikiran kita bahwa kita adalah manusia yang berdosa, kita akan jadi orang-orang yang starting point kita berbeda gitu ya. Starting point kita itu starting point yang saya baik gitu lah. Kalau udah baik ya nggak perlu juru selamat gitu ya. Karena Yesus juga datang bilang, dia datang bukan untuk orang sehat, dia datang untuk orang sakit. Starting point-nya kita ketika kita tahu kita ada di dalam kejatuhan, ya kita orang-orang yang perlu diselamatkan, bukan orang-orang yang perlu menyelamatkan. Gitu. Dan narasi ini penting gitu, waktu Tuhan kasih satu janji, aku akan mengadakan permusuhan. Permusuhan berarti secara kelangsungan engkau dan ular, keturunanmu dan keturunan si ular, dan sampai kepada keturunanmu akan menang lawan ular. Itu satu janji yang
indah gitu. Bahwa dari pajak penciptaan ketika Tuhan bilang sungguh amat baik, Tuhan enggak iseng gitu ya. Setelah dia bilang semua yang dia lakukan, semua yang dia ciptakan sungguh amat baik, dia tidak bicara, ternyata saya salah loh. Ternyata nggak baik-baik amat ciptaan saya. Enggak gitu ya. Justru dari situ kita bisa melihat narasi ini begitu kuat. Dan narasi ini enggak hanya berhenti di sana gitu ya. Janji akan juru selamat itu Tuhan pelihara. Tetapi setelah narasi janji itu, apakah beres? Waktu Tuhan panggil Adam, Tuhan usir dari Taman Eden, tidak boleh masuk Taman Eden, mereka diusir ke bumi, lalu mereka beranak cucu. Nah, ini janji sudah mulai dijalankan kan, mereka punya anak cucu, tetapi dosa tidak tinggal diam gitu ya. Anak pertama mereka justru generasi pertama Kain bunuh Habel gitu ya. Dan narasi itu berlanjut terus sampai kepada Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 dijabarkan semua keturunan. Keturunannya Kain sama keturunannya Set. Nah, sampai di sana lanjut lagi ceritanya. Ceritanya bahwa Kejadian pasal 6 itu satu hal yang menarik ya. Saya mau aja kita pikir kalau kita bisa lihat Kejadian pasal 6 gitu ayat 1, saya baca, tapi saya baca cepat aja ya. Ketika manusia sudah bertambah banyak, bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak perempuan itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri, siapa saja yang mereka sukai. Wah, ini ada gambaran satu dosa yang ditekankan di sana bahwa orang-orang di sana, anak-anak Allah ini yang beberapa penafsir bicara tentang ini mungkin keturunannya yang sebelumnya ya, keturunannya Adam, Set, dianggap itu keturunannya Set, yang sebagai tafsiran yang banyak diterima ya, keturunan Set. Anak-anak Allah itu menjawab keturunan Set, ada yang bilang itu juga malaikat, tapi kayaknya nggak masuk, cukup susah mengatakan kalau anak-anak Allah itu sebagai ini, tapi lebih kepada keturunan Set. Beberapa penafsir lebih cenderung ke sana, dan anak-anak perempuan itu keturunannya Kain gitu ya. Mereka sudah ada di dalam satu perjanjian, mereka sengaja mengambil perempuan dari keturunannya Kain. Tetapi bukan poinnya di sana. Poinnya waktu dikatakan siapa saja yang disukai mereka gitu. Dosa itu membawa orang jauh dari Tuhan dan dekat kepada dirinya. Apa saja yang disukai, ego, iri hati itu kan dari Kain gitu ya. Itu nyata gitu ya. Bahwa ketika mereka mau apa yang saya mau, pokoknya apa yang saya mau jalankan. Lalu itu yang digambarkan sebagai satu kejahatan manusia terus turun. Dan ayat yang ke-6, Kejadian 6 ayat yang ke-6 itu dikatakan maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Kalau kita search gitu ya, ketika mendengar kata Tuhan menyesal, itu biasanya kita ketemu dengan cerita Tuhan menyesal karena Tuhan telah murka sama umatnya. Tuhan menyesal, mau mendatangkan malapetaka pada Niniwe, tapi ketika Niniwe bertobat, Tuhan menyesal, mau datangkan itu. Itu banyak di dalam Alkitab. Tetapi ayat ke-6 ini di dalam Kejadian ke-6 itu penyesalan Tuhan beda loh. Tuhan menyesal karena apa? Tuhan menyesal karena menciptakan manusia. Wah, berarti yang Tuhan cipta sungguh amat baik itu gimana dong? Nggak baik-baik saja kah? Atau dia tetap sungguh amat baik? Ini Tuhan sudah cipta, dia katakan sungguh amat baik. Lalu di sini bilang Tuhan menyesal telah menjadikan manusia di bumi. Jadi kira-kira ayo, banyak guru sekolah minggu nih di sini.
Saya berharap ada respon yang baik gitu. Jadi, apakah Tuhan gagal mencipta manusia dalam cerita ini? Tidak. Kenapa? Kalimatnya Tuhan nyesel. Tuhan nyesel menjadikan manusia di bumi. Kira-kira nyesel nggak? Silent semua ini pemuda kita. Ayo dong. Pak, Ya. aku mau menanggapi. Menurut aku, Tuhan bilang menyesal menciptakan manusia itu tuh bukan berarti Tuhan gagal menjadi Tuhan yang menciptakan, tapi Tuhan menunjukkan betapa kata-kata Dia itu menunjukkan hal yang nggak bisa tersampaikan secara baik, secara tepat, bahwa kekecewaannya melihat manusia udah jatuh dalam dosa itu sangat-sangat menyedihkan hati Tuhan. Jadi Tuhan pakai kata menyesal menciptakan manusia. Mungkin Alkitab nggak menemukan kata yang yang lain untuk tepat menyatakan bahwa kesedihan Tuhan tuh amat-amat dalam sampai Tuhan bilang, Alkitab menuliskan Tuhan menyesal. Tapi dalam konteksnya Tuhan itu bukan berarti Dia gagal menurut aku. Bukan berarti Dia gagal. Tapi waktu Tuhan menyesal, Tuhan bunuh enggak? Air bah loh. Finish. All. Nggak ada satu pun. Tuhan betul-betul musnahkan seluruh muka bumi dengan air bah. Gimana? Ya. Itu sebabnya tema kita bicara soal big picture, big story-nya. Kita bisa tahu kalau kita terjebak di dalam detail-detailnya, mungkin kita bisa lost dari big picture-nya gitu ya. Tetapi pernyataan ini benar-benar real bahwa waktu Tuhan katakan itu, Tuhan tidak pernah tarik gitu ya. Waktu Tuhan menyesal mau menghukum, Dia tarik hukumannya. Waktu Tuhan menyesal bilang menciptakan, Dia musnahkan semuanya gitu ya. Jadi di dalam big picture ini adalah gambaran yang penting gitu ya. Karena dosa itu begitu serius. Kalau kita lihat big picture-nya gitu, kita big story-nya, dosa itu bukan sesuatu yang main-main. Dosa itu bukan sesuatu yang keinginan yang sementara, orang bisa tidak berbuat dosa gitu, tidak gitu ya. Tetapi dosa itu serius gitu ya. Karena kalau dibaca di dalam ayat yang kelima gitu, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata gitu. Jadi bukan hanya aktivitinya yang berdosa, tetapi jauh dari dalam hati sudah punya kecenderungan. Dan itu yang mengikat manusia dalam dosa. Jadi kejatuhan ini bukan kejatuhan ya mereka-mereka aja yang bisa jatuh dalam dosa, kita tidak. Enggak, Alkitab mau kasih tahu kita bahwa kejatuhan itu betul-betul kejatuhan. Waktu Adam dan Hawa jatuh, dia menjadi representasi semua manusia jatuh dalam dosa. Itu bukan jadi kita blame. Wah, ini gara-gara Adam jatuh dalam dosa, saya jatuh dalam dosa. Tidak. Itu bukan kerangka melihatnya begitu gitu. Tetapi karena dia representasi manusia jatuh dalam dosa, kita juga jatuh dalam dosa gitu ya. Dan fakta membuktikan bahwa kecenderungan hati kita yang berdosa itu kita tidak bisa pungkiri gitu ya. Dan itu yang mengikat. Jadi kalau kita bicara tentang CFRC, ini real gitu, bahwa creation setelah creation fall, bahwa kejatuhan itu semuanya jatuh dan tidak ada yang tidak jatuh gitu ya. Namun waktu cerita ini, semua cerita tentang keberdosaan manusia sudah dirampungkan dan Tuhan tidak mau lihat lagi kondisi yang ini. Tuhan kasih sebuah recreation gitu ya. Dalam tanda kutip, Tuhan menciptakan lagi yang baru. Tapi bukan sesuatu yang benar-benar baru, tapi recreation. Yaitu dia memilih satu keluarga. Nuh dan anak dan mantunya gitu ya. 8 orang yang Tuhan pilih
untuk jadi gambaran yang baru tentang image of God gitu ya. Di dalam narasi ini, narasinya mulai masuk ke dalam janji Allah kepada Nuh. Di dalam Kejadian 9 itu Nuh diberikan satu janji gitu, faithful his promise, bahwa Tuhan akan pelihara Nuh, Tuhan akan memelihara, dan janjinya menarik waktu dia bilang soal busur ya, itu pelangi ya. Itu kan gambaran tentang bahwa ini pertama kalinya Tuhan kasih air bah yang demikian sampai tidak ada satupun yang hidup kecuali yang ada di dalam bahtera. Bahtera ini berarti apa yang Tuhan pilih sendiri untuk diselamatkan. Kecuali dalam bahtera semuanya mati, semuanya mendapat hukuman. Sekali lagi bukan berarti enak ya yang di dalam bahtera ya, yang di luar kasihan gitu. Kenapa nggak semuanya masuk bahtera gitu? Segede apa bahteranya kalau begini? Kita enggak ditarik ke sana. Justru kita bisa melihat bahwa semua sudah jatuh dalam dosa, semua sudah ada di dalam penghukuman, tetapi Tuhan masih pilih orang-orang yang Dia mau selamatkan gitu ya. Jadi kerangka berpikir kita waktu bicara soal kejatuhan, semuanya jatuh. Nggak ada satupun yang berhak untuk tidak jatuh, berhak untuk menyelamatkan diri gitu ya. Nah, lalu janji waktu Tuhan kasih janji lagi kepada Nuh, Dia kasih janji bahwa Dia tidak akan mendatangkan air bah. Dan sejak saat itu sampai dengan saat ini kan tidak pernah ada air bah lagi gitu ya. Tidak pernah ada hal itu kejadian lagi. Dan Tuhan mau buat satu hal, yaitu keluarga yang sakinah ya. Satu keluarga yang begitu baik gitu ya. Tuhan cipta satu untuk menjadi representasi the recreation of human. Nah setelah di recreation, apakah berjalan baik? Tidak. Cerita itu berlanjut ke apa ibu guru sekolah minggu? Menara Babel. Dia lanjut ke cerita Menara Babel. Waktu Tuhan hukum, Tuhan sudah hukum semua, nggak ada, tinggal satu keluarga. Tetapi yang menarik bahwa gambaran bahwa dosa itu mengikat manusia, ketika ada Kain, lalu pada saat keturunannya Nuh, juga ada yang mewarisi itu gitu ya. Ada yang terikat di dalam dosa dan akhirnya membuat semua keturunan tidak baik gitu ya. Nah, waktu kita dengar cerita di Menara Babel, Tuhan tidak pakai cara yang sama ya. Tuhan pakai cara yang berbeda. Bedanya di mana? Dia nggak hukum dengan air lagi kan? Dia hukum dengan bahasa. Dan ini hukuman sekaligus dalam tanda kutip anugerah juga ya. Bahwa semuanya mereka satu bahasa, semuanya mereka satu orang, tetapi waktu itu satu grup ini saling mengerti, saling tahu, dan ketika saling tahu, saling mengerti, hati yang cenderung berdosa tadi justru merencanakan yang jahat. Tuhan sebar mereka ke seluruh muka bumi, dan Tuhan sebar juga dengan bahasa yang berbeda. Dan menariknya, kalau tadi Tuhan kasih janji kepada Hawa bahwa keturunanmu akan meremukkan ular gitu ya. Bahwa akan ada keturunan yang menjadi juru selamat, membebaskan orang dari dosa. Dan setelah semua dimusnahkan oleh air, hanya tinggal keturunannya Nuh. Lalu di bawah keturunan Nuh, ternyata juga dosa masih ada. Lalu Tuhan sebar. Nah waktu Tuhan sebar, kita baru tanya, loh, jadi yang mana yang mau Tuhan selamatkan? Ini narasi ceritanya gitu ya. Sudah semuanya banyak bahasa, banyak orang, banyak pergumulan, banyak tanyaan. Lalu cerita itu berlanjut, semua sudah disebar. Bahasanya beda-beda, nationnya beda-beda. Lalu Tuhan bangkitkan satu lagi.
Jadi the story is going gitu ya. Kalau dari sini kita bisa melihat bahwa janji akan keselamatan yang Tuhan beri itu kan dalam janji covenant gitu ya. Dia mengikat perjanjian dengan umatnya, dan waktu dia ikat, dia nggak akan lepas itu gitu. Ketika janji yang pertama sama Hawa dikatakan bahwa akan ada keturunanmu yang menang, dan itu Tuhan preserve sampai kepada kedatangan Kristus gitu ya. Tetapi story-nya tidak smooth seperti itu gitu. Setelah Menara Babel, Tuhan serak. Setelah Tuhan serak, Tuhan akhirnya pilih. Dari segitu banyak siapa nih sebenarnya yang mau diselamatkan? Sebelumnya sudah Tuhan musnahkan, lalu Tuhan pilih Abraham. Waktu kita dengar cerita ini gitu ya, flow-nya begitu baik gitu ya. Tuhan cipta, manusia jatuh dalam dosa, Tuhan recreation, tetap aja jatuh dalam dosa. Ini preserve satu hal bahwa Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap pegang dia punya janji. Dan itu yang indah gitu ya. Waktu kita memikirkan tentang bagaimana kita bisa beriman kepada Tuhan gitu ya, itu kita dalam cerita-cerita ini kita melihat bahwa betul bukan karena kita yang sanggup pegang Tuhan, tetapi karena Tuhan sendiri yang memegang kita gitu ya. Dan di cerita tentang Abraham gitu, Tuhan pilih dia satu dari sekian bangsa, Tuhan pilih satu, dan Tuhan janji yang spesifik. Dari satu orang akan lahir satu bangsa yang tujuannya adalah mereka kembali kepada Tuhan gitu ya. Dan di sini konsepnya bahwa aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku gitu ya. Ini konsep covenant yang akan kita temukan di dalam Alkitab gitu. Setelah kita dapat, ini ada di Yeremia gitu, aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Dan waktu kita tarik ke belakang, kita baru temukan, oh iya ya, cerita ini tuh cerita yang indah gitu ya. Bahwa Tuhan pegang perjanjiannya itu dengan begitu kuat gitu. Sehingga dari ini kita bisa melihat ketika Tuhan bicara ciptaannya, dia bilang sungguh amat baik, Tuhan tetap preserve itu gitu ya. Tuhan tidak menegasi, kita tidak melihat cerita Tuhan yang moody gitu ya. Tuhan cipta baik, nyesel, enggak gitu ya. Justru dengan big picture yang besar kita bisa melihat the story-nya jadi indah gitu. Bahwa janji Tuhan kepada Abraham, dia bilang kan, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar, itu janji yang pertama, dan janji yang kedua, tanah ya, akan berikan tanah. Dua janji yang dikasih, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Janji keturunan juga diberikan kepada Abraham. Lalu janji akan tanah perjanjian, itu tanah untuk mereka tinggal gitu ya. Dan dari kamu akan mengalir berkat bagi bangsa-bangsa. Ini janji yang Tuhan berikan gitu ya. Dan ini kalau kita tarik lagi, ya ini janji pemeliharaan Tuhan. Dari Kejadian pasal-pasal yang awal, kita melihat konsistensi Tuhan pelihara gitu, preserve. Itu begitu indah. Sehingga janjinya waktu Tuhan bilang perjanjian ini dia pakai anugerahnya untuk menolong ada satu bangsa gitu. Tetapi setelah ini kan kita tahu ya bahwa bukan hanya kepada Abraham janjinya diberikan lagi kepada Ishak dan kepada Yakub. Dan setelah itu kita akan melihat janji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan 3 nama ini spesifik ya. Kenapa nggak hanya Abraham? Kenapa nggak cukup Abraham? Harus nama ini 3-3-nya tuh. Karena
Keturunan Abraham bukan cuma Ishak ya. Ya dong. Kalau janjinya hanya kepada Abraham, berarti Ismail dapat janji yang sama. Tidak. Keturunannya hanya kepada Abraham. Keturunan Abraham spesifik, Ishak, bukan Ismail. Dan kenapa Yakub? Karena Tuhan tidak mau Esau gitu ya. Jadi ini 3 nama ini kenapa dipakai? Karena janjinya itu spesifik secara patriark bahwa hanya keturunan ini yang menerima, yang memegang janji gitu. Jadi Israel itu didasarkan pada 3 nama ini. Israel tidak hanya bicara soal Yakub, selalu yang pertama Abraham, Ishak, dan Yakub. 3 nama ini nggak pernah lepas. Ya. Dan janji ini adalah kamu akan jadi bangsa yang besar. Tapi jadi bangsa yang besar itu bangsa yang enak nggak? Enggak. Justru di dalam cerita Tuhan kasih janji sama, ya kita tahu cerita Abraham ya, Tuhan kasih janji sama Abraham, bukan hanya jadi bangsa yang besar. Tapi dijanjikan juga keturunanmu akan apa? Ada yang tahu gak? Kelanjutannya lagi di Kejadian 15 ayat 13 sampai 14. Ketahuilah bahwa dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam sebuah negeri, bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Waktu Tuhan ikat janji, Tuhan kasih tahu bahwa kamu akan diperbudak. Menarik bahwa melalui Yusuf, Tuhan memelihara 12 suku bangsa. Tetapi di dalam pemeliharaannya justru mereka mengalami 400 tahun ada di Mesir gitu ya. 400 tahun di Mesir mereka ada di dalam perbudakan. Kalau dalam catatan Alkitab kita melihat perbudakan itu terjadi karena ini bangsa makin lama makin besar, makin lama makin pinter. Wah, ini bisa mengganggu Mesir ini. Firaun takut, lalu Firaun harus bunuh. Ya. Bunuh siapa? Bunuh anak-anak, semua anak-anak dia bunuh. Anak-anak umur dari 2 tahun ke bawah bunuh gitu. Supaya dia nggak berkembang biak lagi. Ini berkembang biak mengganggu mengganggu Mesir gitu ya. Harus dibunuh, harus dibinasakan. Tetapi di dalam Tuhan kasih tahu 400 tahun kamu akan dalam perbudakan, tetapi itu bukan berarti Tuhan lepas janjinya gitu ya. Justru di dalam dunia yang demikian mengerikan gitu, semua anak-anak 2 tahun ke bawah dibunuh gitu, itu kejamnya seperti apa gitu ya. Tetapi Tuhan pilih satu lagi yang akan dipakai, yaitu Musa. Jadi the story yang Tuhan bangun gitu ya, dari Kejadian terus sampai dengan Musa gitu. Setelah bangsa sudah besar, setelah bangsa sudah begitu banyak, Tuhan bangkitin satu lagi untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Gitu. Dari sini kita bisa melihat bahwa tangan penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Tuhan sertai dengan begitu indah, Tuhan sertai dengan begitu baik, bahwa manusia ada di dalam kejatuhan, tetapi Tuhan masih mengasihi manusia. Dan Tuhan mengasihinya, dan Tuhan topang. Tuhan tetap pilih orang-orang yang dia mau pilih. Dan ini yang kita tahu gitu ya. Sehingga dari sini kita terus merenungkan, bukan karena kita sanggup pilih, tetapi karena cerita Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan sendiri yang pilih. Waktu kita ada di dalam tempat ini, waktu kita ada di sini, bukan di tempat yang lain. Itu bukan karena kita sanggup pilih. Hari ini aku mau datang ke pemuda di Cikarang gitu. Kenapa? Karena minggu lalu nggak ada. Iya, minggu lalu retret.
Bukan karena kita yang bisa pilih gitu ya. Justru indahnya di sana gitu ya. Topangan Tuhan di dalam sejarah yang begitu indah itu menyatakan cinta kasihnya yang besar gitu. Dan di sini kita menikmati gitu ya, bagaimana cerita demi cerita itu mengalir di dalam timeline-nya gitu. Kalau dalam cerita-cerita ini kan kita bisa lihat, loh manusia jatuh lagi dalam dosa, aduh Tuhan selamatkan, manusia jatuh, Tuhan lakukan penebusan, manusia ini Tuhan lakukan ini. Ini bukan dalam cerita antisipatif bahwa Tuhan menyesal, ya gagal lagi manusia, saya tolonglah. Tidak gitu ya. Justru dari grand design-nya kita bisa melihat anugerah Tuhan yang begitu besar, melimpah. Bahkan dari sejak hari pertama manusia jatuh dalam dosa sudah diungkapkan bahwa ada keselamatan yang Tuhan sediakan gitu. Dan itu yang indah gitu ya. Kalau kita pikir-pikir di dalam perbudakan itu akhirnya Tuhan bangkitkan Musa yang sedemikian unik gitu kelahirannya. Ini kan jadi satu gambaran nanti Yesus juga umur di bawah 2 tahun juga akan mengalami seperti zaman Musa, bahwa semua anak di bawah 2 tahun harus dibunuh gitu ya. Tapi kelahiran Musa itu begitu indah gitu. Bisa diselamatkan dengan cara yang begitu indah gitu. Walaupun mamanya juga bukan orang bodoh gitu, mamanya begitu cerdas, dia bisa pikirkan bagaimana caranya sebuah keranjang ini mengalir di sungai Nil sampainya kepada anaknya Firaun gitu. Dia sudah periksa itu, tetapi di dalam anugerah Tuhan, Tuhan yang pilih bahwa Musa harus diselamatkan untuk menarik semua bangsa Israel. Dan ini cerita yang indah waktu kita lihat tangan penyertaan Tuhan masih begitu luar biasa menopang. Dan bukan hanya di situ, setelah situ baru Tuhan kasih janji kepada bangsa Israel. Ketika Musa akhirnya Tuhan panggil, Musa kamu pergi bawa bangsa Israel keluar melalui peperangan 10 tulah. Akhirnya seluruh bangsa bisa keluar. Lalu di pasal 9 itu dalam kitab Keluaran pasal 19, di situ Musa bertemu dengan Tuhan. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai, Tuhan baru bilang, kamu harus pegang pada perjanjianku karena nggak ada tempat yang lain. Tuhan yang kasih perjanjian. Nih waktu di dalam Abraham Tuhan kasih perjanjiannya, covenant-nya itu ya dengan hewan yang dipotong gitu ya. Dia lewat. Lalu di dalam Musa Tuhan kasih perjanjian di Gunung Sinai bahwa kamu akan menjadi harta kesayanganku. Kamu akan menjadi kerajaan, imam, dan kamu akan menjadi bangsa yang kudus. Kata kudus di sini muncul bahwa Israel Tuhan preserve. Kamu harus jadi bangsa yang kudus karena aku kudus gitu ya. Dan dari sini cerita ini berlanjut gitu dengan 10 hukum. Tuhan kasih 10 hukum sama bangsa Israel. Dan 10 hukum yang Tuhan kasih itu adalah hal yang harus dipegang sama bangsa Israel untuk dia boleh menunjukkan ketaatan gitu ya. Tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum itu melatih bangsa Israel untuk hidup. Ada satu janji, setelah keluar mereka harus taat. Tetapi waktu dikasih tahu taat, mereka taat, nggak taat. Tuhan paksa mereka taat di padang gurun. Cerita itu berlanjut di dalam 40 tahun di padang gurun. Mereka jatuh bangun, belajar taat di sana. Dan di dalam padang gurun itu Tuhan pilih lagi orang-orang yang Tuhan mau pakai gitu ya. Waktu di padang gurun, Musa kirim 12 pengintai, dan dari 12 pengintai, 10 kasih kabar buruk, 2 kasih kabar baik ya. 2 ini, Yosua dan Kaleb.
Tuhan pilih lagi 2 orang untuk mewakili. Dan cerita yang demikian gitu ya. Tuhan pilih lagi, Tuhan tentukan lagi. Kenapa Tuhan harus pilih 2 ini? Karena generasi yang kedua yang Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian. Musa tidak dikasih kesempatan masuk. Musa dikasih cuma lihat itu tanah yang akan masuk, kamu tidak masuk ke sana. Wah, Tuhan kejam ya. Musa udah keluar baik-baik. Musa udah bawa capek-capek bangsa Israel. 40 tahun di padang gurun. Tapi Tuhan kok nggak kasihan sama Musa. Musa cuma dikasih lihat. Gitu ya. Nah ini kan pembacaan kita manusia yang berdosa gitu ya. Kita jatuh dalam dosa, kita melihat diri kita baik, dan kita melihat, wah Musa itu baik gitu. Harusnya kan Tuhan berbaik hati kasih Musa masuklah baru mati di tanah Kanaan. Tidak gitu ya. Cerita ini tidak memberikan ruang untuk pemikiran yang demikian. Tuhan kasih lihat bagaimana kebobrokan bangsa Israel dan bagaimana 10 hukum dikasih untuk mereka belajar taat, tetapi mereka tidak mau taat juga. Akhirnya Tuhan pilih 2 orang untuk mewakili masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan Tuhan pilih melalui orang yang yakin menang, menaklukkan mereka. 10 orang bilang, aduh Tuhan tidak mungkin bangsanya gede-gede, tinggi-tinggi, kalah kita. Tapi cuma 2 orang ini bilang, wah kita harus menang karena Tuhan sudah kasih. Karena Tuhan akan menyertai kita. Dan 2 orang yang Tuhan pilih ini yang akhirnya masuk. Dan generasi kedua inilah yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan generasi yang kedua ini orang-orang yang muda semua, orang-orang yang tua Tuhan tidak kasih masuk. Cerita itu begitu indah gitu ya, sampai kepada Yosua bawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Masuknya juga bukan dengan senang-senang gitu ya. Tuhan sudah kasih, ayo kita masuk gitu, enggak ya. Mereka masuk dengan peperangan juga, tetapi peperangan yang menang gitu. Karena Tuhan yang sudah tetapkan bahwa Dia menang. Tentu mungkin kita pikir, wih kejam sekali ya. Kok Tuhan izinkan bangsa Israel membunuh dengan begitu sadis orang-orang. Bahkan tidak ada yang boleh hidup satupun. Semua harus dibantai. Kadang-kadang kalau kita baca cerita ini kita akan lihat, kok Alkitab begitu kejam ceritanya ya. Harus dibunuh satu persatu. Nggak ada yang boleh disisakan. Nah ini pembacaan yang kalau kita tidak dapat big picture-nya gitu ya, bagaimana Tuhan menyatakan anugerahnya, bagaimana Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya, dan bagaimana Tuhan mengasih tahu semua ini udah di dalam dosa, semua sudah jatuh dalam dosa, sehingga tidak ada satupun yang berhak mengklaim bahwa saya tuh boleh diselamatkan gitu. Tidak gitu. Justru oleh karena anugerah mereka diselamatkan. Dan dari sini cerita ini boleh ajak kita gitu ya, dari rentetan cerita sampai kepada Yosua ini ada benang merah yang bisa kita lihat, ada big picture yang Tuhan bisa kasih lihat kita. Kalau kita lihat di sini perjanjian yang Tuhan ikat, covenant yang Tuhan ikat dengan umatnya itu indah gitu. Kalau dari kemarin waktu saya ikut kelasnya Lilbeck juga bahas teologi perjanjian, itu dia bilang formula covenant ini adalah formula yang penting gitu ya, bahwa dia gambarin perjanjian ini itu seperti kenop pintu. Ada yang tahu kenop pintu ya? Kenop pintu begitu kecil, tetapi dia punya power untuk menggeser pintu yang besar. Barang yang sekecil itu, dia bisa geser pintu yang besar. Dan dia mau gambarkan bahwa cerita tentang covenant ini gitu ya, waktu Lilbeck cerita tentang covenant ini itu seperti suatu cerita yang begitu kecil, tetapi ini membantu kerangka berpikir kita melihat seluruh Alkitab bahwa Tuhan itu yang menyatakan perjanjian,
dan Tuhan yang memelihara perjanjiannya. Dan di dalam seluruh Alkitab akhirnya kita bisa menemukan rangkaian-rangkaian ini, dan covenant menjadi satu pengikat yang kuat. Bahwa perjanjian yang Tuhan adakan itu Tuhan yang pegang. Itu Tuhan yang pelihara. Dan dari cerita yang tadi, waktu Tuhan ikat perjanjian, Tuhan kasih janji sama Hawa, waktu Tuhan kasih janji sama Nuh, waktu Tuhan kasih janji sama Abraham, waktu Tuhan kasih janji sama Musa, dan seterusnya gitu. Itu kita bisa melihat bahwa perjanjian yang Tuhan lakukan ini merujuk kepada satu hal. Itu balik lagi ke perjanjian waktu dia sama Hawa, bahwa keselamatan akan ada, dan ada satu yang akan menyatakan itu, dan itu Kristus gitu ya. Jadi cerita yang begitu indah gitu. Waktu kita dapat big picture-nya, big story-nya, kita bisa menikmati detail-detailnya dengan indah gitu. Dan kita bisa menikmati cerita ini dan tidak terlalu confused. Kalau kita ingat pertemuan minggu lalu gitu ya, waktu Pendeta Peter isi di Pemuda, dia bilang bahwa Alkitab itu begitu sangat mudah dibaca. Bahkan anak-anak kecil waktu baca dia ngerti. Tapi kita yang sudah dewasa kadang-kadang sakit kepala lihatnya, kok begini gitu ya. Ya kita mesti belajar seperti anak kecil menikmati. Walaupun bukan berarti kita juga harus bertumbuh di dalam pengertian kita, tetapi big picture-nya, big idea-nya kita mesti tangkap. Covenant ini salah satu pengikat yang kuat di dalam cerita-cerita kita bahwa Tuhan mengadakan perjanjian dengan umat yang Dia pilih gitu ya. Tapi itu menarik ya. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, Tuhan masih mau ikat perjanjian untuk menyelamatkan. Ini kalau bicara soal perjanjian perang gitu ya, ini kayak seorang raja yang menang perang terhadap raja yang kalah. Dan perjanjian itu biasanya, pakai perjanjian darah, itu yang kalah yang harus lewat di dalam perjanjian itu. Bahwa kalau mereka sudah ditaklukkan, mereka tidak mau taat kepada perjanjian kalahnya, raja itu harus mati, seperti hewan yang terbelah. Tetapi dalam cerita Abraham tidak itu. Justru Allah yang lewat di sana gitu ya. Dalam tanda kutip sepertinya Allah yang meresikokan diri untuk memegang perjanjian itu. Tetapi di situ indah gitu ya. Justru bukan karena kita sanggup pegang perjanjian kita dengan Tuhan, Tuhan yang pegang. Dan di dalam tangan Tuhan yang begitu kuat memegang, sehingga kita bisa menikmati karya keselamatan yang Tuhan berikan. Sehingga ketika kita merenungkan Alkitab gitu ya, merenungkan cerita-cerita ini, itu menolong kita makin bersyukur. Berharap makin banyak orang-orang yang mau terbeban jadi guru sekolah minggu untuk menceritakan kembali cerita-cerita ini. Karena dari situ kita bisa bicara di dalam bahasa yang sederhana, bukan hanya bahasa yang, waduh ini sulit gitu. Tapi dalam bahasa yang sederhana yang anak-anak bisa mengerti. Bahwa Tuhan yang pegang perjanjian, bukan kita yang pegang. Dia yang pelihara perjanjian itu, Dia yang topang kita. Sehingga di dalam cerita yang kita baca tadi ya, sampai kepada cerita yang ke-10 ini, Tuhan menjanjikan satu tanah perjanjian setelah bangsa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, bangsa yang besar. Tuhan juga menjanjikan tanah, dan tanah itu yang akhirnya masuk oleh Yosua. Dan di sini kita boleh menikmati bahwa Tuhan boleh setia, Tuhan boleh topang, Tuhan boleh menolong umatnya gitu, umat yang seperti kita yang tidak bisa pegang perjanjian, yang kita seringkali lalai, yang kita seringkali berontak sama Tuhan, yang kita seringkali enggak syukur sama Tuhan. Kalau ingat waktu awal-awal saya isi di Pemuda kan ada pertanyaan, bagaimana kita tiap kali mengaku dosa sama Tuhan gitu ya. Masih ingat
Berapa kali kita harus mengaku dosa? Berapa lama kita bisa bertahan tidak berbuat dosa? Waktu pertanyaan itu dikeluarkan dan jawaban dikasih tahu, ada yang marah. Wah, menipu saya ini gitu ya. Tapi itu fakta bahwa kebergantungan kita sama Tuhan itu bukan karena kita mampu bergantung, tetapi karena Tuhan yang topang kita bergantung. Dan di dalam cerita yang kita bahas tadi secara sekilas, kita nggak masuk dalam detailnya, ini 6 buku, begitu banyak. Tetapi di dalam overview gitu ya, yang kita lihat tadi, kita boleh mengerti betapa Tuhan begitu baik pada kita orang yang berdosa ini gitu ya. Fakta bahwa kita sudah jatuh tetapi masih dikasihani oleh Tuhan, itu yang membuat kita bersyukur. Sehingga kita menjadi orang-orang yang makin cinta sama Tuhan, bukan karena kita sanggup mencintainya, tetapi karena Tuhan yang mengasihi kita lebih dahulu, dan Tuhan yang menyelamatkan kita, dan Tuhan yang bawa kita. Berharap overview ini yang bagian pertama kita boleh sama-sama sekali lagi mengingat bagaimana cerita besar yang Tuhan kasih tahu kepada kita di dalam 6 buku masuk ke dalam Yosua. Ini Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap topang, Tuhan tetap nyatakan. Karena Tuhan sendiri yang memberikan janji, dan janjinya di dalam covenant yang Dia ikat terhadap umatnya. Sehingga ikatan inilah yang menjadikan penghiburan buat kita, untuk kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Apakah ada pertanyaan? Berharap ada diskusi ya. Tapi ada? Oke, depan ada satu. Mau nanya balik yang mengenai menyesal tadi. Saya belum nangkap sih maksudnya. Cuman dari yang dijelaskan tadi, apakah maksudnya menyesal itu berarti setelah Tuhan mengatakan menyesal, Tuhan membuat hal yang baru gitu? Hal yang baru. Iya. Dalam konteksnya Nuh, iya. Tapi bukan totally new ya, bukan creation. Recreation. Tadi kan ada juga disampaikan recreation. Nah, apa setiap ada kata menyesal, maksudnya kan Tuhan juga bukan yang benar-benar mengatakan dia gagal kan. Jadi apakah setiap di Alkitab juga ada kata menyesal beberapa kali? Apakah setiap kata menyesal itu Tuhan akan menjadikan sesuatu hal yang baru gitu? Memastikan aja. Yang tadi Jesslyn bahas ya, ini kan menyesal ini kan usaha untuk mempersonifikasi Allah gitu ya. Allah kita, kalau berapa bulan lalu kalau nggak salah waktu kita bicara soal atribut Allah gitu, ini kan salah satu atribut yang mungkin bisa dimengerti gitu. Allah itu Allah yang secara ini tidak mungkin berubah. Dia adalah Allah yang tidak mungkin berubah. Kalau dia tidak mungkin berubah, berarti dalam tanda kutip Allah di dalam dirinya tidak akan pernah menyesal gitu ya. Tetapi ada hal yang sepertinya dalam tanda kutip diturunkan supaya manusia bisa mengerti bahwa Allah ada kayak penyesalan gitu. Itu bukan dalam arti bahwa Allah ini bisa berubah-ubah gitu. Allah kita tetap Allah yang tidak pernah berubah. Kalau kita lihat dari cerita tadi kan konsisten dari awal sampai dengan ke Yosua, Allah itu konsisten di dalam preserve janjinya gitu. Di dalam usaha preserve janji itu, cerita itu muncul kata menyesal. Tetapi big picture-nya bahwa Allah sendiri yang menopang itu. Dan ini personifikasinya itu untuk menolong kita bahwa kasih Allah itu besar gitu. Bukan berarti ketika apakah Allah menyesal dalam semua cerita ketika ada kata Allah menyesal, Allah tidak melakukannya lagi gitu ya. Waktu Allah mau murka tapi Allah menyesal, dia mau datangkan murka, dia tidak jadi datangkan murka. Dalam konteksnya Allah menyesal adanya manusia, ya
impact-nya ya Tuhan musnahkan manusia itu. Ini cerita yang berbeda gitu ya. Kalau saya pernah dengar hanya ada 2 kali ini gambaran. Gambaran yang pertama dimusnahkan oleh air, nanti pada saat kedatangan yang kedua dimusnahkan oleh api. Nah itu waktu Kristus datang yang kedua kali gitu ya. Ini gambaran besarnya, bukan untuk mengatakan recreation hanya satu di sini, hanya pada saat Nuh gitu ya. Itu recreation. Setelah itu kan tidak ada recreation, justru diserak. Waktu Menara Babel itu diserak. Tidak dimusnahkan, diserak. Caranya berbeda, tetapi recreation hanya di Nuh. Oke. Tergantung konteks ininya berarti ya. Maksudnya setiap story, setiap kata menyesal yang Tuhan sampaikan di Alkitab gitu maksudnya. Tergantung konteks ayatnya gitu. Ceritanya. Oh iya, tetap ada konteks dekatnya, tetap ada juga bisa lihat konteks jauhnya juga gitu ya. Maksudnya kita tidak bisa menjustifikasi semua cerita dalam satu hal gitu. Tapi memang kita ada keseluruhan gitu ya di dalam struktur berpikir, di dalam sistematik teologi biasanya kita akan menemukan ada struktur yang besarnya gitu. Tetapi tetap memang waktu dalam pembacaan Alkitab kita tetap harus mendekati ke konteks dekatnya apa di dalam konteks dekat cerita itu, tetapi nggak boleh konteks dekat itu yang kita besarkan gitu. Tetap kita harus lihat big picture Alkitabnya kayak gimana itu, sehingga kita nggak menemukan pemikiran yang totally berbeda dengan apa yang Alkitab ceritakan. Terima kasih Pak. Ada lagi? Oke. Saya mau tanya ini tentang opini kakak kalau ceritanya ini, karena untuk saya kalau saya pikirin itu konteks cerita dari Alkitab ini adalah kalau Tuhan mengkasih maaf saya kurang mantap kalau bahasa Indonesia, jadi saya pakai bahasa Inggris juga ya. Oke. Humans are given free will by God, and because of that God sometimes regrets it. However, it's because of his love for us that he gives us free will to do whatever we please and only guides us to the right path. Itu kalau kakak pikir itu betul nggak dalam opini kakak tentang konteks Bible ininya? Tadi saya dengar ada free will, terus di dalam Alkitab free will-nya gimana? Free will itu Tuhan apa? Ya, Allah karena mencintai manusia, dia memberikan manusia itu free will untuk melakukan apapun. Jadi bisa melakukan yang jahat, bisa melakukan yang baik. Free will bisa melakukan yang jahat, bisa melakukan yang baik. Potensi ya. Kalau saya lihat bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa itu sudah tidak ada keinginan untuk berbuat yang baik gitu. Ini Agustinus kalau nggak salah dia pakai 4 tahap, posse non peccare, non posse non peccare gitu ya, bahwa ada state bahwa manusia ada kalanya dia tidak dapat berbuat dosa itu pada saat nanti, pada saat yang terakhir ketika Tuhan telah selamatkan semua dan kita ada di dalam surga gitu ya, surga yang langit dan bumi yang baru itu tidak berbuat dosa. Tetapi waktu jatuh kita tidak berdosa itu. Justru itu yang menolong kita memikirkan bahwa free will itu free will yang seperti apa? Setelah manusia jatuh dalam dosa, keinginannya Alkitab catat justru bukan untuk berbuat baik gitu ya. Roma juga catat demikian bahwa keinginan manusia justru untuk berbuat jahat setelah manusia dalam dosa. Tapi setelah dia terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kemungkinan untuk tidak berbuat dosa.
ada bisa berbuat dosa, bisa tidak, kita bergumul di sana gitu ya. Nah, ini yang menolong kita untuk melihat free will-nya itu seperti itu gitu ya. Bahwa kebebasan kita itu bukan kebebasan yang benar-benar bebas gitu. Seringkali ketika kita bicara free will, saya lebih cenderung pakai cerita ikan di dalam akuarium gitu ya. Free will-nya dia selama dia ada di dalam akuarium. Waktu dia berusaha loncat dari akuarium, waktu dia berusaha keluar dari tempat yang dia seharusnya hidup, itu membuat dia mati gitu ya. Gitu ya, saya pikir gitu. Sehingga waktu kita bicara tentang, ini tarik ke diri kita, waktu kita bicara tentang free will kita, itu kita betul-betul harus bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan berdaulat menentukan apa yang kita akan lakukan, itu kedaulatan Tuhan. Tetapi kedaulatan Tuhan itu tidak memaksa kita gitu ya. Kita waktu datang ke sini kita mau pakai kemeja, mau pakai kaos, mau pakai jaket, itu kan kebebasan kita. Tetapi itu tidak pernah di luar dari kehendak Tuhan. Tetapi dua hal itu jalan bareng. Ada kehendak Tuhan, tetapi kita tidak merasa dijadikan robot oleh Tuhan. Nah, tetapi free will-nya di dalam manusia jatuh dalam dosa memang tidak akan menjadi keinginan untuk melakukan yang baik, untuk membuat yang baik. Justru Alkitab bilang keinginan kita justru malah menjauhi Tuhan gitu. Saat kita masih dalam dosa. Tapi waktu kita ditebus oleh Kristus, justru kita ada kemungkinan untuk ke sana. Bukan karena kita, tapi karena Kristus yang telah menebus kita gitu. Oke, terima kasih kakak. Saya lumayan clear ini kok penjelasannya. Thank you. Ada lagi kah? Udah ya? Ya, saya berharap bisa clear cerita yang pertama. Nanti akan melanjutkan seri ini, kalau nggak salah ada 3 ya. Seri kedua dan seri ketiga. Kita lanjutkan bagaimana cerita Alkitab ini kita bisa nikmati di dalam seluruh doktrin Alkitab. Kita bisa belajar bagaimana kita mencintai. Sehingga harap teman-teman boleh terdorong. Bukan hanya untuk ikut pemuda, tetapi terdorong untuk makin cinta baca Alkitab, makin cinta menikmati firman Tuhan. Karena dari sana kita boleh bertumbuh, dari sana kita boleh makin kenal siapa Tuhan yang kita sembah ya.